Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Peternakan Anak Kampung. Oke, siang hari ini kita kebetulan lagi di indoor nih, ya rekan-rekan semua. Jadi kita akan membuat satu buah video. Nah, dan di sini saya juga ditolong oleh kameramen saya. Nanti di video kali ini kita akan membuat sesi tanya jawab. Jadi selama channel ini dibuat sudah ada banyak rekan-rekan yang memberikan komentar. Nah, makanya saya buatkan video khusus seperti ini karena kalau rekan-rekan memberikan komentar terkadang saya tidak bisa membuat melalui ketikan, kadang bahasanya juga agak susah, makanya saya khususkan buat rekan-rekan semua. Kedepannya nanti saya akan membuatkan video khusus seperti ini. Jadi nantinya ketika rekan-rekan bertanya di kolom komentar, setelah 1 minggu atau 2 minggu, saya akan coba buatkan video seperti ini terus, dan akan saya buatkan satu playlistnya di channel Peternakan Anak Kampung. Oke, Playlistnya ini loh, jawabannya. tuh satu masukan lagi dari kameramen kita tadi, katanya untuk nama playlistnya nanti itu jawab tanya. Jadi rekan-rekan bisa lihat, jadi buat subscriber yang baru maupun yang sudah lama, jadi bisa lihat nanti di playlistnya seputar tanya jawab yang ada di Peternakan Anak Kampung ini. Oke, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh kameramen kita. Nanti saya akan ulang, saya akan jawab, dan di sini pun saya juga masih belajar. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti saya jawab semampu saya, sebisa saya. Ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi ini sepengetahuan saya. Jadi ketika saya salah, rekan-rekan tolong bisa bantu betulkan dilalui kolom komentar selanjutnya. Oke. Buat rekan-rekan, kita mulai di sesi tanya jawabnya. Oke, kameramen. Ini di video cara pembuatan air alkali untuk ayam kampung. Nah, cara pembuatan air alkali Ada yang nanya nih. di ayam kampung. Ada yang nanya ya? Apa pertanyaannya tuh yang pertama? Jawab sih, tapi biar lebih rinci ya di sini. Oke, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah air alkali bisa dipadukan dengan dedak fermentasi? jadi pertanyaannya, kita ringkas saja. Jadi pertanyaannya, apakah air alkali ini bisa dipadukan dengan dedak fermentasi? Nah, oke, selama yang saya coba di peternakan saya, dedak yang sudah saya fermentasi, itu saya berikan juga kepada ternak-ternak saya, kepada ayam-ayam saya. Karena air alkali sendiri ini juga banyak manfaatnya, seperti yang saya kemarin bilang. Ya, dia bisa mengurangi lemak pada indukan, bisa membunuh virus atau bakteri yang ada pada ternak-ternak kita, dan di sini juga bisa meregenerasi sel-sel mati pada ternak kita. Jadi jawabannya, untuk air alkali bisa dipadukan dengan dedak fermentasi, bisa, tapi jangan sampai kita berikan tiap hari. Kalau bisa diselang-seling dengan air yang lain. Oke, itu pertanyaannya. Selanjutnya, Ini di video aplikasi air alkali nih. Ada yang nanya, ini yang nanya namanya Jerry. oke. Airnya air hujan atau air pump? Oke, Bang Jerry, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi saya jawab lagi. Ini untuk pertanyaan dari Bang Jerry. Untuk pembuatan air alkali ini bisa menggunakan menggunakan air hujan atau air pump. Oke. Kalau pembuatan air alkali ini itu hanya bisa dibuat dari air hujan. Kenapa dengan air hujan? Karena air hujan ini dia mengandung air demineral. Jadi kalau untuk air pump ini tidak bisa, karena di sini air pump itu sendiri terkadang dicampur dengan kimia seperti kaporit. Nah, jadi untuk pembuatan air alkali ini hanya bisa dibuat dengan air hujan, kecuali ada satu merek air, tapi saya bukan mempromosikan, itu air Cleo namanya. Jadi itu bisa dibuat dengan air Cleo itu, karena air Cleo itu bisa dibuat dengan sama dengan air hujan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, Jerry lagi nih. Woi. Tapi dia bertanya di video cara fermentasi dedak dari Jagung Giling. Dia nanya, apakah EM4 bisa diganti Yakult
untuk fermentasi dedak dan jagung? Oke, Bang Jerry lagi. Bang Jerry lagi. Jerry, jangan salah. Oke, Bang Jerry. Kayaknya Bang Jerry semangat banget ini buat nanya ya. Oke, jadi untuk pembuatan fermentasi dedak fermentasi dengan M4 apa bisa diganti dengan Yakult? Jawabannya bisa. Karena di sini Yakult pun juga mengandung mikroorganisme yang hampir sama dengan M4 itu sendiri. Oke, selanjutnya. Ya. Ini video masih dedak fermentasi dan jagung giling. Kalau daluarsa fermentasi sampai berapa lama, Om? Oke, berarti ini ada pertanyaan kadaluarsa tentang dedak fermentasi berapa lama? Kalau untuk fermentasi sendiri ini bisa semakin lama disimpan fermentasi ini semakin bagus asalkan cara fermentasinya benar dan pengambilannya saat mengambil dedak fermentasi itu dilakukan dengan benar, yaitu sudah kita ambil, kita tutup rapat lagi dan itu bisa bertahan 1 sampai 2 bulan. Oke, selanjutnya. Masih Next. di video yang sama. Kayaknya Dari Daud Yusuf. Gula aren nggak ada, Bang. Pakai gula pasir bisa, Bang. Buat yang fermentasi tadi. Masih di video yang sama. Oke, berarti ini kayaknya ada yang minat sekali ya dengan cara fermentasi. Oke, Bang Daud, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah bisa diganti dengan gula pasir? Jawabannya bisa ya, Bang ya. Karena di sini sama-sama gula pasir pun juga molase untuk menghidupkan mikroorganisme yang ada pada M4. Jadi jawabannya bisa ya, Bang ya. Sekarang masih video yang sama, cara fermentasi dedak dan jagung giling. Ini yang namanya wheat yet. Bisa buat DOC umur 1 bulan nggak? Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Bisa digunakan dedak fermentasi ini bisa digunakan apa tidak untuk DOC umur 1 bulan? Selama yang saya coba di usia DOC umur 1 sampai 7 hari saya kasih pur. Nah, selanjutnya di situ saya sudah coba memberikan dedak fermentasi dari umur 7 sampai umur ayam saya ini saat ini ada 4 bulan. Jadi jawabannya bisa, Bang. Tapi ya harus benar-benar dilakukan fermentasinya itu dengan benar. Next. Oke, next. Ngopi dulu ya dikit. Nah, ini beda nih. Ini di video cara budidaya ayam sensi mulai dari DOC. Yang bertanya Afrizal Fauzi. Kalau boleh tahu, kasih pakan merek apa, Bang, DOC sensinya? Semoga sukses. Oke, terima kasih Bang. Siapa tadi? Afrizal. Bang ya Pak, terima kasih Bapak Afrizal. Untuk ayam sensinya diberikan pakan apa di farm saya? Kalau untuk ayam sensi saya sendiri itu saya berikan pur, dedak sama jagung giling, Bang. Jadi itu untuk purnya itu saya lupa, Novo kalau nggak salah mereknya ya, kameramen. Yang kemarin? Iya. 528? 528 mereknya, jadi itu saya berikan itu karena kandungan protein pada 528 itu saya tanya waktu itu 16%. Jadi kalau ditambah dengan jagung giling, rasa saya itu sudah cukup menutupi untuk protein ayam-ayam sensi kita. Oke, next selanjutnya. Saran dari Bang Si Afrizal nih, sering-sering upload perkembangan sensi. Oke Bang, kita pasti akan update terus untuk ayam-ayam sensi kita karena kita juga ingin peternak-peternak lain juga tahu perkembangan ayam sensi kita. Next, masih video dedak dan jagung giling, kayaknya laris ya. Oh, mantap ya. Ini yang nanya, dari Bali. Wow. Teman Suparna. Ih. Gimana kalau dicampur buah pepaya yang kecil, bekatulnya bos? Apa boleh? Bekatul dicampur pepaya boleh nggak? Oke, berarti untuk yang dari Bali ini jauh-jauh bertanya ya. Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau untuk dedak fermentasi dicampur dengan buah pepaya itu bagus. Sangat-sangat bisa, jangankan buah pepaya, sayur-sayuran pun aja bisa dicampurkan. Jadi buat buah pepaya ini pun juga masih bisa dijadikan pakan campuran untuk dedak fermentasi. Ya, itulah jawaban dari saya Bang Nyoman. Semoga puas dengan jawabannya. Nah, terakhir nih. Oke. Daripada kebanyakan kan? Oh, iyalah. Dari koleks nada, hasil fermentasi jagung dan bekatul
di video yang sama. Heeh. Hitungan proteinnya berapa, Bang? Oke, jadi yang ditanya Berapa untuk persen? oh persentasenya ya. Oke, jadi gini, jadi untuk pertanyaan yang ini terakhirnya untuk di masalah dedak fermentasi, kadar protein yang ada pada dedak jagung giling dan fermentasi. Oke, gini loh rekan-rekan, mungkin kalau rekan-rekan lihat di YouTube lain sudah ada yang membahas tentang masalah bekatul ini loh. Jadi ada mulai dari bekatul yang paling halus, bekatul yang campurannya juga hampir halus, jadi ditambah lagi dengan yang agak kasar. Nah itu sudah diuji. Nah jadi memang bekatul yang paling bagus itu yang paling halus. Nah ketika bekatul ini difermentasi, kadar proteinnya itu dia akan naik kadar protein kasarnya. Begitupun juga dengan jagung. Jadi ketika kadar proteinnya dedak jagung giling ini difermentasi, contoh fermentasi dedak, proteinnya itu kalau nggak salah saya 9, berapa gitu. Lalu ketika difermentasi dia akan naik 3%. Nah jadi kita ambil aja paling kecilnya, taruhlah 10% naik. Nah 10%. Lalu kadar protein pada jagung giling. Kalau sebelum difermentasi jagung giling ini itu kadar proteinnya 8% sampai 9%, kita ambil paling kecil. Nah, itu 8%. Nah, ketika difermentasi naik dia 3%. Jadi berapa? 11%. Taruh kita ambil 10 lagi yang paling kecilnya. 10%. Jadi 10 tambah 10 itu udah 20% kadar proteinnya. Nah, dan itu pun bisa rekan-rekan lihat di internet, bisa rekan-rekan cari juga di internet untuk pastinya. Saya sudah coba cari. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini nanti. Ini kadar protein pada dedak yang sudah difermentasi. Oke. Jadi untuk kadar proteinnya sudah jelas 10 tambah 10 yang sudah dihasil fermentasi jadi 20%. Jadi rekan-rekan tinggal tambah saja protein hewani dan nabatinya yang lain. Oke, next. Ada lagi? Udah kebanyakan. Oh, udah kebanyak. Oh, oke. Oke, jadi buat rekan-rekan semua yang udah bertanya di channel Peternakan Anak Kampung ini, semoga dengan jawaban saya tadi itu bisa memuaskan rekan-rekan semua. Dan untuk kedepannya kita akan buat video seperti ini lagi untuk tanya jawab. Jadi jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya informasikan, rekan-rekan boleh benarkan di kolom komentar, membantu peternak-peternak yang lain juga tahu. Oke, cukup sekian video tanya jawab kita hari ini. Salam jawab tanya. Oh, cukup dulu jawab tanya. Oh iya, jawab tanya ya. Oke, cukup sekian video di jawab tanya ini. Ya, kita akan lanjut di video selanjutnya. Salam sukses untuk peternak skala rumahan dan mandiri. Salam terus dari Peternak Anak Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.